Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pakuan ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Bir Pletok Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dalam rangka program Bantu Desa. Berikut nama-nama anggotanya, ada saya sendiri, Syah Bintang, Fajar Septian Maulana, Nafisa Nuri Naila, Kurniawati, Kaila Yusi Hanifa, Sri Oktavia, Dinda Rahmanita Budiman, dan Filda Aulia Subayu. Pertama ada UMKM Bir Pletok. Bir Pletok adalah sebuah usaha menengah mikro kecil yang terletak di Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. UMKM ini fokus pada makanan, salah satunya adalah Bir Pletok, yaitu minuman herbal dengan rempah-rempah yang berkualitas. Bir Pletok juga diposisikan sebagai minuman herbal tradisional yang sehat, bebas alkohol, dan terbuat dari rempah asli Betawi dengan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Kedua, ada implementasi STP, yaitu segmenting, targeting, positioning pada UMKM Bir Pletok Ciomas. Pertama, segmenting. Demografis, target konsumen remaja hingga lanjut usia yang peduli kesehatan dan minuman herbal. Psikografis, konsumen dengan gaya hidup sehat dan ketertarikan pada produk tradisional alami. Geografis, fokus pasar di daerah Ciomas dan sekitarnya di mana minuman tradisional kembali populer. Kedua, targeting. Generasi milenial, baby boomers, dan Gen Z yang menyukai minuman sehat dan unik. Ibu rumah tangga dan keluarga muda yang mencari minuman sehat, serta komunitas UMKM dan budaya lokal yang menghargai produk bernilai tradisional. Terakhir, positioning. Bir Pletok diposisikan sebagai minuman herbal tradisional yang sehat, bebas alkohol, dan terbuat dari rempah asli Betawi dengan manfaat kesehatan. Kedua, produk juga menonjolkan nilai budaya lokal untuk membedakan diri dari minuman modern. Terakhir, dukungan melalui kemasan menarik, promosi di media sosial, dan event budaya untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Selanjutnya, implementasi SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Rasa khas dan unik yang membedakan dari minuman lain, bahan baku alami dan berkualitas tinggi, nilai budaya dan tradisi yang kuat, brand awareness di kalangan lokal, serta potensi jaringan distribusi yang luas. Kedua, weakness atau kelemahan. Kapasitas produksi terbatas, harga relatif lebih tinggi dibandingkan minuman komersial lain, kurangnya inovasi produk dan varian rasa, serta persaingan ketat dengan minuman lokal dan modern. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Meningkatnya minat konsumen terhadap minuman tradisional dan alami, potensi ekspansi pasar keluar daerah, kolaborasi dengan restoran, kafe, dan platform online, pengembangan varian produk baru sesuai tren, serta kesadaran konsumen terhadap produk lokal dan sehat. Terakhir, threats atau ancaman. Persaingan dari produk minuman modern dan tradisional lain, perubahan selera konsumen yang cepat, fluktuasi harga bahan baku alami, serta tantangan edukasi pasar tentang keunikan dan manfaat Bir Pletok. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya di sini ada poin tentang bisnis model kanvas atau yang biasa dikenal dengan BMC. Menurut Osterwalder dan Yves Wigner, pada tahun 2014, bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok bangunan bisnis. Blok-blok bangunan bisnis ini berdiri bagian-bagian penting yang menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan manfaat dan juga
mendapatkan manfaat dari pelanggannya. Bagian-bagian dari bisnis model Canvas antara lain adalah customer segment, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Dan eh, di sini ada tabel tentang bisnis model Canvas itu sendiri. Kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada tentang eh, customer segment. Di situ ada 3 poin yang menjadi segmen dari customer People Talk itu sendiri. Pertama adalah pria dan wanita usia remaja sampai lanjut usia. Kemudian ada pasar lokal, masyarakat Ciamas dan sekitarnya yang mencari minuman tradisional sehat. Lalu ada restoran atau kafe dan warung tradisional yang ingin menyajikan minuman khas lokal atau tradisional. Kemudian di situ juga ada customer relationship. Customer relationship itu cara perusahaan membangun memelihara hubungan dengan pelanggan. Kayak contohnya di sini ada 2 poin. Pertama itu adalah pelayanan personal, cara interaktif di gerai atau saat event. Kemudian juga ada customer service responsif baik online maupun offline, seperti uh, membalas atau nge-reply di sosmed ataupun uh, apa menjawab customer yang ingin bertanya secara langsung. Kemudian di situ ada channel. Channel itu sendiri cara produk atau layanan disampaikan ke pelanggan. Lewat apa saja disampaikannya. Pertama di sini ada penjualan langsung di pasar lokal dan gerai toko tradisional. Kemudian juga ada penjualan melalui kafe, restoran, dan warung makan. Lalu juga ada platform online seperti sosial media ataupun e-commerce. Juga ada event dan bazar budaya atau kuliner lokal. Kemudian di sini ada value propositions, itu merupakan uh, nilai dari si produk itu sendiri yang membedakan dari produk-produk lain. Di sini ada 4 poin yang utama dari produk itu sendiri. Pertama adalah minuman tradisional, sehat, dan alami dengan cita rasa yang khas. Kemudian ada produk berbahan alami tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Juga produk yang mengusung nilai budaya dan tradisi lokal. Dan juga alternatif minuman unik dan nikmat selain minuman kemasan umum. Lalu di sini ada key activities. Key activities itu merupakan penjelasan dari UMKM akan melakukan apa saja dalam proses menjalankan bisnis ini. Di sini ada 4 poin utama. Pertama itu adalah pengadaan dan pengelolaan bahan baku, kemudian ada produksi dan pengemasan bir produk itu sendiri, kemudian ada pemasaran dan promosi secara online ataupun offline, kemudian juga ada pengelolaan distribusi dan logistik. Selanjutnya ada key resources. Ini merupakan aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Di sini ada bahan baku rempah alami berkualitas, lalu juga ada peralatan produksi, juga ada saluran distribusi dari jaringan UMKM lokal. Selanjutnya ada key partners, itu merupakan jaringan mitra dan pemasok yang membantu berjalannya bisnis. Di sini ada petani lokal untuk pemasok bahan baku, kemudian juga di sini ada partner kafe atau restoran dan toko oleh-oleh lokal. Juga ada pemerintah daerah dan komunitas budaya untuk dukungan promosi. Kemudian juga ada platform e-commerce dan logistik pengiriman. Lalu di sini ada paling bawah itu ada revenue streams. Itu merupakan cara perusahaan atau cara UMKM menghasilkan uang dari mana saja sumbernya. Pertama di sini ada penjualan langsung bir peletok itu sendiri, kemudian juga ada kerjasama distribusi dengan toko, kafe dan restoran. Kemudian juga ada pendapatan dari event dan workshop pembuatan bir peletok. Lalu cost structure, ini merupakan penjelasan dari semua biaya yang dikeluarkan oleh si UMKM bir peletok ini. Di sini ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya produksi,
ada biaya pemasaran dan promosi, ada biaya distribusi, dan juga ada biaya operasional produksi. Kemudian selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang financial governance, yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, berperan penting dalam ekonomi nasional, namun masih menghadapi tantangan dalam mengakses permodalan dari bank dan lembaga keuangan. Permasalahan utamanya adalah kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Ya, kemudian ada perencanaan keuangan yang baik untuk kelangsungan usaha dan pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM produsen bir peletok di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Maret 2025 melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha bir peletok sendiri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan anggota saya yang lain. Baik, selanjutnya ada Financial Report for SMES. Itu ada biaya produksi yang sudah kita perkirakan, total produksinya adalah 482.000, dan untuk biaya operasionalnya per bulan, modal awal produksinya diperkirakan 2 juta, untuk biaya bahan bakunya kita perkirakan 482.000 untuk 1 bulan, biaya variabelnya 500.000 untuk 1 bulan, dan biaya overheadnya 1.500.000 untuk 1 bulan. Untuk perkiraan volume penjualan, produksi lokalnya yang pertama itu perkiraan volumenya bisa mencapai 50 pieces, dan untuk pada saat COVID waktu 2019 itu bisa mencapai per bulannya 70 sampai 100 pieces. Sedangkan rata-rata produksi bulanan sekarang hanya mencapai 10 pieces. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh tim saya. Selanjutnya, digital marketing SEO atau search engine optimizations. Birpletok tampaknya belum mengimplementasikan search engine secara massal untuk mempromosikan produk mereka. Saat ini, promosi masih mengandalkan meskipun ada rencana pemanfaatan media sosial, pengelolaannya belum dilakukan secara optimal dan sistematis. Implementasi SEO dapat memberikan manfaat bagi Birpletok, terutama dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan lalu lintas ke situs online, serta memperkuat kehadiran di platform digital. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Strategi SEO yang dapat dilakukan antara lainnya, yang pertama, optimalisasi kata kunci seperti minuman herbal khas Betawi. Yang kedua, pemanfaatan media sosial secara maksimal. Dan yang ketiga, potensi untuk meningkatkan visibilitas online dan penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini kami juga melakukan promosi melalui media sosial. Hasilnya, video yang diunggah di TikTok ditonton lebih dari 300 kali. Di YouTube mencapai 510 viewers, Instagram mendapat 54 viewers, dan Facebook 8 viewers. Meskipun belum terlalu besar, angka ini menunjukkan bahwa sudah ada ketertarikan dari masyarakat, dan ini bisa jadi awal yang baik untuk meningkatkan jangkauan promosi ke depannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikut adalah rekap dokumentasi dari beberapa kegiatan yang kita lalui. Di foto pertama ada kegiatan berdiskusi, kemudian di foto kedua adalah wawancara dan mengunjungi tempat pemilik UMKM Birpletok. Di foto ketiga mulai proses foto untuk produk, dan yang terakhir adalah proses perjalanan kita ke tempat pemilik Birpletok. Kesimpulannya, usaha Birpletok adalah peluang bisnis yang menjanjikan dengan potensi pasar yang luas dan manfaat kesehatan, asalkan dijalankan dengan strategi bisnis yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, penutup oleh moderator.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.